Saya officially merakit sebuah BMW nih. Nice. So easy. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra RI. Dan saya berpakaian seperti ini karena hari ini kita mau melakukan gerebek lagi. Tapi ini gerebek pabrik. Gerebek pabrik BMW. Jadi BMW itu merek mewah, mobil mewah yang banyak produknya itu diproduksi di Indonesia. BMW seri 3, seri 5, seri 7, BMW X1, X3, X5, X7 semua diproduksi di Indonesia, di Sunter. Jadi sekarang kita untuk pertama kalinya diizinkan untuk menggerebek pabriknya, ngelihat bagaimana BMW dibuat di Indonesia. Nah, saya bareng dia nih. Halo. Raditya Dika. Halo Bang Radit, akhirnya kita ketemu. Raditya Daki sebenarnya. Nah, saya juga kadang-kadang sering gerebek showroom gitu, cuman gerebek pabrik itu jarang. Nah, Bang Radit ini udah pernah gerebek pabrik sebelumnya. Pabrik apa tapi? Pabrik makanan kucing. Pabrik makanan kucing. Ini pertama kalinya loh. Agak beda tuh BMW ini. Iya, agak beda ya. Baunya beda. Baunya beda ya? Beda. Nah, ini ada Pak Ismail dari BMW Indonesia. Halo semua. Pak Ditmar dari BMW juga yang menangani perakitan ini, sama teman-teman dari Gaya Motor. Iya, dengan saya Dimas. Saya Tono. Mas, Dari produksi. Kayak ngeband aja. yeah, thank you for having us here and allow us to see your production line. Yes, we are very happy to show it to our BMW assembly line here. And yeah, let's start with the... Let's go. Oke, jadi ini adalah line produksinya. Cuman satu line produksi, tapi line produksi ini sangat fleksibel dan dia bisa mengakomodir 8 model dari BMW dan Mini yang dirakit di sini. Nah, mobil itu pertama kali datang seperti itu tuh. Kosong, benar-benar cuman body shell-nya, monokoknya, dan baru di sini dirakit dengan 4.000 lebih komponen. Jadi itu bagaikan kita dikirimin sama BMW dari luar negeri, itu puzzle. Ini kalau bisa bikin puzzle-nya jadi BMW nih. Nah, itu yang dirakit semua di sini di satu line. Dan ini kapasitas produksinya 8 mobil per hari dan waktu jam kerjanya itu 7,5 jam. Artinya satu BMW diproduksi di sini tidak sampai 1 jam dari mulai sini. Dari awal sampai akhir, pokoknya setiap hari pabrik ini bisa mengeluarkan 8 unit kendaraan. Nah, ini kita bisa lihat begitu datang itu yang pertama dipasang itu adalah kabel-kabelnya, wiring. Ada lebih dari 350 koneksi kabel dan ini instalaturnya atau perakit-perakit ini adalah orang yang sudah terlatih, bukan hanya dilatih di Indonesia tapi bahkan dikirim ke Jerman. Karena walaupun dirakit di Indonesia, ini kualitasnya harus sama seperti yang dirakit di Jerman. Itu makanya nggak masalah BMW itu mau diproduksi di mana aja, karena yang penting standar kualitasnya. Nah, berikutnya setelah dipasang wiring, akan dipasang ini pelindung fender. Ini sebenarnya tidak akan masuk ke mobil yang dijual ke jalan, tapi ini untuk melindungi cat di bagian dalam fender di proses selanjutnya. Nantinya ini akan dilepas lagi, tapi ini yang dipasang untuk melindungi cat. Nah, itu tuh, jadi di bagian luar fender dipasangnya. Nah, berikutnya ini yang dipasang tangki bensin. Nah, kayak gini nih tangki bensinnya BMW nih. Jadi tangkinya bukan kotak gitu, tapi dia ngikutin kontur bodinya. Nah ini fuel line-nya. Jadi ini saluran bahan bakar dari tangki ke mesin itu lewat saluran bahan bakar ini, selang bahan bakar. Nah, kalau ini yang selang rem, jadi minyak rem itu lewat sini ke roda. Jadi begitu kita injak rem, minyak remnya lewat sini, dia akan neken kaliper yang ada di braking system. Nah, ini karpet dasar mobilnya nih, yang terus habis itu di line berikutnya dipasang. Nih, ternyata bagian belakangnya kayak gini loh. Dia benar-benar tebal, bukan cuma karpet, dia ada lapisan kayak gabusnya ini yang tebal. Dan ini udah bentuknya sesuai dengan kontur mobilnya, jadi plek tinggal pasang. Ini depan nih pasti nih. Ini yang belakang, yang tengah. Nah, ini atapnya. Jadi setelah karpet yang bawah dipasang, terus ini yang atapnya. Nah, ini tipe yang pakai panoramic roof nih.
dia bolong seperti itu nanti buat dipasang kaca panoramiknya. Nah ini yang plafon atas itu. Kemudian dimasukkan dashboard, instrumen, layar iDrive, semua itu dimasukkan di sini. Mesin belum ada, lihat masih kosong nih. Tuh, masih kosong semuanya. Nah, kenapa line ini fleksibel bisa mengakomodir sampai 8 model? Ini salah satunya karena ini. Jadi ini tools yang berbeda-beda untuk setiap model. Jadi setiap, misalnya sekarang lagi X3, oh ya kita pakai alat buat X3. Habis itu tiba-tiba kita jadi produksi X7, ganti alat yang buat X7. Jadi tiap alat itu memang spesifikasinya berbeda-beda untuk tiap model yang berbeda-beda. Jadi di sini saya baru dijelasin. Setelah itu kan belum dipasang nih, bangku segala macam belum dipasang, tapi semua peralatan elektronik ini hampir semuanya itu udah terpasang dan di sini dicek apakah sambungannya sudah benar semua. Jadi ini pengecekan sambungan elektrikal dan itu dicek pakai komputer apakah sudah terkoneksi ke sensor-sensornya sebelum bangku dan bagian interior lainnya dipasang. Nah, ini lagi ngetes. Jadi dicolokin ke satu port di mobil, masukin ke sini, komputernya bisa ngelihat semua koneksi yang sudah dipasang. Begitu Pak kira-kira. Kalau ada yang belum terpasang nanti kelihatan di sini. Jadi ini udah quality check, quality control buat yang sistem elektrikalnya. Ya, jadi satu yang paling penting di pabrik itu adalah efisiensi. Efisiensi tentang waktunya, kemudian efisiensi alur produksinya. Makanya BMW ini menerapkan Value Added Production System (VPS). Jadi meminimalkan kesia-siaan, waktu yang sia-sia, material yang terbuang. Sehingga dengan jalur produksi yang lebih efisien, mobil bisa dihasilkan lebih cepat dan cost-nya juga bisa ditekan lebih rendah dan ujungnya konsumen mendapatkan mobil tepat waktu dan harganya bisa yang terbaik. Nah, di sini langsung setelah electrical bagus semua, kaca deh langsung dipasang. Harus hati-hati, jangan diganggu. Nanti kalau diganggu dia meleset lagi. Itu kan pakai seal gitu. Iya. Tiba-tiba nih lagi gini, ngacing gitu. Terus gimana? Ya kita Bisa dibersihin? bersihkan, bisa. Kalau Bisa? masih basah gampang. Oh iya iya. Di situ Nggak tes- usah ganti kaca baru lagi gitu kan. Tes PCR habis itu ya. Kan bersihin kan nggak bisa ditahan. Lagi gitu terus gitu. Iya bener juga sih. Tapi kalau udah pengalaman hal seperti itu tidak terjadi. Oh. Makanya ini butuh skill khusus. Salah satu yang klasifikasinya di sini A. Oh. Masa belajarnya ya sebulan lebih. Jadi klasifikasi A itu tidak semua orang bisa menggantikan tugas Iya, ini ya. betul. Oh. Klasifikasi apa job yang paling sulit lah kalau di Iya. sini. Oh itu A, A. itu klasifikasi. Seperti itu. Makanya termasuk senior juga yang kerja. Kalau ternyata nggak sesuai, dibuka Nah, lagi. Enggak, ini kan kalau masih basah silarnya itu masih bisa digeser-geser. Oh. Jangan sampai nunggu lama. Berarti Seperti itu. presisi banget ya. Presisi banget. Kalau dia dari rumah berantem sama istri terus apa sih? Iya. Ya mau nggak mau kita harus ganti. Istrinya? Ganti kacanya. Ganti istrinya. Dengan orangnya dong. Ganti istri. Oke. Udah mulai berbentuk nih, Mu. Nah, di sini kursi udah dipasang. Ini tuh buat masang seatnya. Buat sana tuh. Oh ya, kalau orang kan nggak kuat kan karena kursinya berat kan. Sebenarnya kuat juga, cuman secara ergonomi kerja kan kita ada batasannya. Oh. Seperti itu. Jadi ini untuk membantu supaya orang nggak terlalu Ya, lelah orang dalam. nggak terlalu lelah dan efek kesehatannya juga tidak terlalu beresiko seperti itu. Oke. Nah, ini Plus, kursi udah dipasang. selain itu juga kalau misalnya orang kan potensi untuk bergesekan dengan bodi, Oh, iya. menimbulkan baret kan cukup tinggi. Kalau ini bisa Kalau ini bisa langsung presisi, masuk, presisi nggak seperti itu. baret gitu ya. Betul. Ya benar juga. Kalau masukin langsung kan udah jago juga, tiba-tiba ke baret dashboardnya. Kalau ini dia langsung benar-benar firm, masukin tek turun. Pekerja nggak capek, mobil juga terhindar dari resiko gores dalamnya. Jadi di sini adalah akhir dari bagian BMW trimming, artinya bagian interior mobil situ sudah terpasang semua. Dan di sini dicek apakah sudah benar semuanya. Baru setelah ini bagian yang paling menarik,
pasang mesinnya. Nah, jadi selain line perakitan, ada juga di samping-sampingnya itu assembling buat parts-partsnya. Jadi yang seperti ini tidak di-assembling di main line-nya, dia di sini dulu dipastikan pasang stabilizernya semua, baru kalau di sini satu set sudah selesai, baru dibawa ke sana buat dipasang. Begitu Pak kira-kira. Jadi ada beberapa station untuk assembling parts-parts yang nanti akan ke main line-nya itu. Sub assembly namanya. Ya, dan saya di challenge buat merakit salah satu komponen di sini. Kita lihat Mas Fitra bisa nggak nih? Kalau nggak bisa ada yang ngawasin kan? Jangan bisa kita ulang dari awal. Stabilizer soalnya, jangan sampai yang gua rakit nih BMW-nya jadi nggak stabil gitu. Tapi kalau makanan kucing nggak ada yang dirakit-rakit ya? Enggak, kalau makanan kucing enggak. Aduk aja. Iya. Ini lihat deh. Jadi ini itu seperti kayak kalau kita bikin Lego atau Tamiya gitu ya, ada petunjuknya di sini gimana cara merakitnya pakai spare part yang nomor berapa aja. Sekarang saya akan coba memasang sesuai dengan standar dari BMW. Ini proses paling gampang pasang stabilizer, tapi petunjuknya aja tuh udah rumit. Itu proses yang paling gampang tuh. Saya tuh pengguna mobil, bukan pembuat mobil. Jadi ternyata kayak gini juga ya buat mobil, seribet itu. Mas Fitra dulu. Gua dulu. Iya. Oke. Oh, ini dikasih lihat caranya. Jadi di proses yang paling sederhana aja itu butuh latihan dan latihan terus. Dan termasuk pengencengan bautnya ini momennya bisa berbeda-beda antara baut yang sini, baut yang sini itu momennya beda semua. Dan itu ada petunjuknya. Oke, Mas Fitra, silakan. Udah kepasang? Oh iya, benar juga. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Ini belum tapi Pak. Saya officially merakit sebuah BMW nih. There you have to make right until it's. Oh, very good, very good. Hey, guys. Berbakat Gitu ya. loh. Mas Fitra boleh langsung bekerja hari ini. Siapapun pemilik BMW ini X3, nggak tahu nih nomor seri berapa, baut stabilizernya saya yang kencengin. Satu lagi. Dan bukan hanya baut stabilizer yang kanan, tapi yang kiri juga. Oh, gampang juga pakai itu. Like that? Oke, dan Sah. Nah, buat Mas Radit, gua ini dong, udah kepasang enggak kan? dong, lo harus ikut ngerakit juga dong. Apa? Masa buka lagi? Dilepas lagi aja, terus rakit. Atau buka lagi, saya sama Radit pasang semuanya nih. Kok dia terlihat ragu-ragu? Kenapa dia ragu-ragu? Ganti baut boleh? Oh, harus ganti baut kalau gitu. Sekali dong. Oh, wah kita Waduh. udah merugikan BMW Ih. 2 baut nih. Ada Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. begitu audit akhir tahun nih kenapa kelebihan 2 baut nih? Itu kerjanya Fitra sama Radit. Kita mesti ngebuang 2 baut jadinya. Gila juga ya. Berarti ya bautnya nggak bisa dipakai berulang-ulang Itu ya? standarnya tinggi banget artinya. Wow, luar biasa. Boleh, silakan. Maaf ya jadi kehilangan 2 baut jadinya. Jadi kita mau mengulang proses ini, dan untuk mengulang proses ini prosedurnya adalah bautnya diganti semua benar-benar baut yang baru. Jadi baut itu tidak bisa dipakai 2 kali di BMW. Kesian tuh baut sebenarnya, dia udah mimpi, waduh gue bakal seumur hidup gue bakal berada di BMW, ternyata nggak jadi. Coba. Saya coba ya. Oke. Megangnya gimana nih? Gini. Sumpah gue deg-degan gue megang ini doang. Oke, ini pertama kalinya Time, here. Raditya Iya. Dika merakit sebuah BMW. Ya, kita lihat ya. Masukin sini dong. Ya dong. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. ini nggak boleh sampai full dulu ya? Step by step. Wow. Gila, gue norak banget ya. Udah? To the other side. Oke. Gimana cara? Kenapa harus silang? Biar even, biar apa? Biar seimbang. Oh gitu. Kenapa pas awal nggak sampai habis sekalian? Biar apa? Karena dia kan berubah posisi kalau lo kencengin satu. Nah ini biar perubahannya tuh sama kanan kiri. Kalau Biar rata. kencengin langsung satu miring. Betul. Oke. Yang terakhir. He's very skilled.
Nice. So easy. Oke, jadi BMW yang ini siapapun yang punya, kita ikut andil dalam membuatnya ya. Ada kontribusi kita. Ada kontribusi kita di sini. Dan ada QC-nya nanti, jadi nggak usah takut. Taunya kita pulang dari sini, buka lagi, ganti baut, kita pasang lagi sendiri. Enggak, ini kayaknya sih udah oke. Nah oke, sekarang kita break sebentar. Abis ini kita akan langsung masuk melihat bagaimana SUV termewah BMW X7 diproduksi di sini. Dan itu adalah mobil yang paling mewah, paling canggih, dan paling besar di jajaran SUV BMW. Oke, breaknya udah selesai, pabriknya udah tutup, dan sekarang kita mau melihat produk terbaru dari BMW yang dirakit di Indonesia, BMW X7. Dan BMW X7 ini tadinya dijual secara CBU, benar-benar completely built up, sekarang dirakit di Indonesia. Harganya tereduksi, tapi fiturnya nambah. Dan ini adalah SUV paling besar dan paling mewah yang pernah dirakit di line produksi ini. Ya, jadi ini proses yang kalau di bahasa Inggris itu dibilang marriage, perkawinan. Karena di sini dikawinkan antara drivetrain dan bodinya. Tuh lihat tuh di situ tuh. Nah ini karena jam kerja udah selesai, ini besok dilanjutin nih, tinggal dinaikin ke atas. Sebelum mesin dan transmisi ini dikawinkan ke bodi, ini sebelumnya sudah di assembly di jig ya, di sub assembly di samping itu mesin ketemu transmisi, terus dipasangin ke as roda semua, dan sekarang tinggal dipasang satu paket ini ke bodinya. Jadi ini kan marriage kan, perkawinan kan. Jadi perkawinan itu kan harus dijaga kan. Jadi kalau kita ugal-ugalan bawa mobilnya, kecelakaan sampai mesinnya terpisah lagi dari bodinya, itu artinya kita menceraikan mereka karena di sini dikawinkan mereka. Itu marriage. Nah, ini knalpotnya juga dipasang di line ini. Ini knalpot standarnya BMW. Tuh. Nah, di sini dibilang overhead line karena mobil itu di atas kita tuh di situ. Supaya itu buat masang bagian bawah dari mobil. Nah, di sini dipasang pertama kali roda, dan pertama kali mobil itu menjejak ke tanah itu ya di sini. Bukan ke tanah sih, ke ubin. Bukan ubin juga sih, ke bawah lah, ke lantai. Nah, itu dia X7. X7 baru saja meluncur. X7 CKD dirakit di Indonesia oleh tangan-tangan orang Indonesia. Peleknya aja udah beda tuh, udah kelihatan. Ini sudah dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control dan fitur radar lainnya, jadi sudah hampir seperti autonomous. Mungkin ini semi autonomous mobil ini. Pengen nyoba deh rasanya X7 yang CKD. Nah, ini ada perintilan-perintilannya nih, setir semua, ada beberapa lampu. Nah, ini tuh khusus untuk mobil yang ini. Jadi dia akan ngikutin mobil itu terus. Yang kita lihat ini BMW X7 ini itu adalah lot pertama produksi di Indonesia karena ini syutingnya sebelum launching, colongan dikit. Jadi ini mobil belum di launching, tapi sudah selesai diproduksi, ini lot pertamanya. Jadi yang tanda merah ini harus empty, harus kosong. Sebenarnya tadinya enggak, tapi setelah pandemi ini dikosongin supaya menjaga jarak antar pekerja. Nah, di sini minyak rem sama air radiator, coolant radiator juga diisi di sini. Jadi pertama kalinya mesinnya tuh kalau orang tuh kayak dikasih darah di sini. Nah, ini pompa bensinnya nih. Mereknya BMW. Di sini 1 liternya 12.500. Nggak tahu kenapa ada harganya. Jadi ada 2 jenis di sini, ada yang untuk diesel dan ada yang untuk bensin. Emang diesel masih produksi ya? Udah enggak kan? Jadi sekarang dua-duanya bensin. Iya, jadi diesel itu udah nggak diproduksi di sini. Dua-duanya bensin itu, pompa bensinnya. Jadi di sini mobil diprogram pakai komputer yang besar ini, dimasukkan programnya. Jadi kalau tadi udah dimasukkan darahnya, sekarang dimasukkan nyawanya. Jadi mobil itu udah bisa mikir, mobil itu udah bisa bekerja, dan di sini pertama kalinya mobil itu dihidupkan. Nah, sekarang ini mobil udah selesai. Mobil udah selesai, dicek semuanya.
Tapi kan yang belum dites dari mobil ini belum dites jalan. Nah, gimana tes jalannya? Tes jalannya di station itu mulai dari roda itu di-spuring, kemudian lampu itu diatur ketinggiannya, dan dia ada rolling gitu di rodanya, jadi bisa mensimulasikan kita nyetir sampai 140 km per jam buat ngelihat. Nah, ini di dalam ini ada dua kayak rolling gitu, jadi ban masuk ke depan dan ke belakang buat dites di kecepatan tinggi. Nah, di sini rolling road buat mensimulasikan mobil ini berjalan tanpa harus berjalan di jalan raya. Makanya kalau teman-teman bingung kenapa mobil baru kok nggak bisa 0 ya kilometernya, ya karena beberapa kilometer udah jalan di sini dia. Nah, ini setelah lewat rolling yang tadi, sekarang baru dites di jalan, dijalanin bener tapi di dalam pabrik juga. Nah, kita akan lihat rutenya kemana aja nih ngetesnya nih. Oke, sekarang kita ikutan ngetes bareng sama Pak siapa, Pak? Budi, Pak. Pak Budi. Nah, Pak Budi ini test drivernya BMW. Tiap hari apa ya? Iya, Pak. Ngetes mobil yang baru keluar dari ini. Jadi setiap BMW baru yang keluar dari pabrik sini itu besar kemungkinan sudah dites dulu sama Pak Budi. Oke, Pak Budi, kita ngapain aja nih sekarang? Ini kita lakukan tes buat transmisi manualnya. Oke. Kita fungsikan, ini fungsi apa enggak. Oh, itu AC-nya ngembun ke depan ya? Oke. Saya matiin yang depannya. Nah. Terus padelnya juga, Pak, semua. Pokoknya kita ini tes fungsi dan tes cari bunyi aneh. Oke. Nah, ini emang sepi gini, Pak? Nggak ada yang jalan, Pak? Ya kalau jam segini jam 4 pulang, Pak. Oh, tapi kan ngetes kadang-kadang siang, pagi. Siang, pagi. Jadi kalau rame ya sekalian buat ngetes klakson, Pak, kalau gitu. Oh, ini belok-belok gini. ya. Oh, ini apa nih, Pak? Ini Batu. cobblestone ya, batu-batuan yang disusun berdasarkan standar BMW nih, Pak. Oh, jadi bukan dari gaya motor, tapi ini permintaan BMW. Ada spesifikasinya, ukuran ininya. Nah, ini yang dicari apa? Bunyi ya? Bunyi aneh. Bunyi aneh. Yang disebabkan oleh baut kendor, apa yang nggak terpasang dengan sempurna. Ini akan kita cari tahu. Oke. Maju mundur. Oh, jadi 2 kali lewatinnya. Oke. Kalau untuk normal proses audit, Pak, itu 5 putaran, Pak. Oh, nah ini jalan goyang-goyang nih. Sinus track, jadi buat damping kanan kirinya. Oh, cari bunyi juga di sini. Cari bunyi juga. Empuk nih X7 nih. Oke, terus diulang lagi. Iya, diulang. Ini sekalian ini rattle tracknya. Oke. Wow, akselerasi di sini. Nyoba rem nih. Wah. Ugal-ugalan nih Pak Budi nih. 2 kali, Pak. Mundurnya. Kita lari hampir 100 di dalam pabrik tadi. Itu memang begitu prosedurnya, Iya, Pak? prosedurnya. Nah, ini nggak, Pak? Ini yang tanjakan istilahnya, Pak. Oh, oke. Oh, nyoba hill start Iya, assist-nya, hill start auto hold-nya. Auto hold. Kita coba rem tangan. Ini juga waktu di D dia nggak boleh mundur, kan? Iya. Oke. Bekerja V-nya, dengan baik. Kita taruh di R otomatis. Ininya Oke. aktif. Oke. Oke, next-nya adalah X circle. X circle. Kita buat angka 8 di sini. Waduh, duh. Wow. Aduh, muter lagi di sini. Pak, nggak dimarahin orang pabrik lainnya, Pak. Emang di sini areanya. Area Oke. khusus. Wah. Ini buat ngecek apa, Pak? Nah, kita cari noise, cari bunyi-bunyi aneh. Nah, habis ini water test ya.
Nah, water test ini bisa dilihat nih kayak gini, itu buat ngecek kebocoran ya. 10 menit loh disiram air hujan deras tuh. Tadi sebelum syuting ini saya udah nyoba sekali, jadi nggak usah diulang lagi. Wah, kenceng juga loh di dalam pabrik. Kita sampai hampir 100 km per jam tadi sebelum ngerem mendadak. Dicek semua bunyi, cek hujan, muter, ugal-ugalan. Sebenarnya bukan ugal-ugalan sih, emang begitu standarnya. Dan kalau tadi tuh ketemu ada bunyi sedikit aja langsung masuk ke sini lagi. Ketemu ada bocor dikit langsung masuk ke sini lagi sampai semuanya lolos pengecekan baru bisa dikirim ke showroom dan dijual. Tuh asik loh tuh X7 baru yang CKD tuh udah ada radar cruise controlnya. Penasaran deh pengen nyoba karena radar cruise control memang tidak bisa dicoba di pabrik. Pengen minjem rasanya kalau udah ready. Nah, disinilah sebelum semua proses perakitan dimulai. Di sini awalnya semua. Mobil datang, ada yang dari Jerman, ada yang dari Amerika, itu dalam bentuk seperti ini, monokok dan ada pintunya. Dan komponen-komponen yang lain itu di situ. Jadi ini seperti kotak ini, kotak Lego atau kotak Tamiya yang dirakit. Nah ini komponen-komponennya semua, dan ini yang langsung turun dari kontainer. Kontainer masuk dari pintu sana. Di sini bahan dasarnya untuk merakit sebuah BMW. Oh, saya dapat kehormatan. Jadi ini terakhir nih udah selesai, dicek semua, tinggal dijual, dan yang terakhir dipasang adalah emblem BMW-nya. Ini yang membuat mobil ini jadi BMW. Harus bener loh masangnya loh. Aduh. Dengan ini saya dan Raditya Dika menyatakan bahwa BMW ini resmi dijual. Oke, ayo kita pasang. Ini ya, bener nggak sih? Iya. Oh, oke. Udah jadi BMW dia. Luar biasa. Iya, makasih semua ya, gue bawa ya. Gila, gokil. Wow. Selesai. Nah, brand ini adalah identitasnya mobil itu. Brand ini yang merefleksikan sejarah panjang dari merek yang menaungi mobil ini. Jadi brand ini bukan sekedar cuman gambar ada tulisan BMW, tapi itu apanya ya? Pride-nya, sejarahnya. Paling gede ya? Kenapa? Bener ya Mas Mail ya? Oh ya, ini logo BMW paling gede di antara BMW yang lain ya, karena mobilnya juga paling gede sih. Kayaknya udah pantas loh, Dit. Gue mau tanya satu sih. Lo kan udah lihat nih mobil gimana diceknya, ditesnya. Kalian pas makanan kucing ngetesnya gimana? Ada kucing di situ? Kalau makanan kucing ya Kan gue harus dites makanan kucingnya enak apa enggak? Apa ada kucingnya yang makan? ya tapi di compound itu ada kucing juga. Oh gitu. Oh Iya. emang ada kucing buat ngetes. Ada ya kayak ditaruh kucing-kucing dites itu. Kenapa kita ngomongin kucing? Tapi jauh banget ya. Ini luar biasa, akhirnya kita bisa ngelihat bagaimana BMW dirakit di Indonesia dari mulai datang bodinya, parts-partsnya, dan dirakit lewat standar kualitas, bukan standar kualitas Indonesia loh, tapi standar kualitas yang ditetapkan oleh BMW. Sama ngetesnya juga sih tadi ya. Iya, gue juga nggak nyangka sih. Ngetesnya ternyata sedetil itu juga gitu. Dan sengebut itu juga. Yang 8 itu, yang apa, yang muter-muter itu, kameramen lu pusing nggak? Kaget nggak dia? Gue suruh keluar sih. Dia dari luar tadi ini. Si Fadil, bang. Wah gila, luar biasa nih pengalaman. Luar biasa, dan kita ikut ngerakit stabilizernya BMW X3 tadi, dan kita masang emblem buat satu BMW X7 ini. Nice. Sekarang kita mau nyoba polisi tidur. Fadil mau tiduran katanya ya? Fadil polisi emang? Enggak. Tapi dia tidur. Oh dia tidur. Oke, jadi begitu pengalaman saya menggerebek pabrik BMW di PT Gaya Motor Sunter. Dan ternyata ada satu kejutan lagi, BMW X7 CKD yang baru saja diselesaikan di pabrik ini. Ternyata ada satu sudah disediakan di depan buat saya bawa pulang. Ayo kita lihat mobilnya. Serius buat Mas Fitra itu, Iya, buat bawa pulang dicoba? Ya kan gua kan reviewer mobil, habis itu gua Luar review. biasa. Ini dia satu unit BMW X7 CKD yang sudah disiapkan untuk saya. Langsung saya bawa pulang ke rumah dan langsung saya review. Ini plat nomornya belum diganti ke plat nomor untuk jalanan, tapi udah ada. Jadi saya tinggal ke lobi depan, pasang plat nomornya, dan saya langsung bawa jalan. Review lengkapnya nanti teman-teman bisa tonton di channel Auto Driver.
Wah, seneng banget langsung jadi yang pertama nyoba BMW X7 CKD ini. Jadi begitu gerbek pabrik BMW-nya luar biasa. Prosesnya itu quality controlnya benar-benar dijaga. Benar-benar walaupun dirakit di Indonesia tapi standarnya semua dari BMW Jerman dan putra-putri Indonesia bisa melakukan itu semua. Jadi begitu video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga ke channel Auto Driver untuk melihat review lengkap mobil ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.